Rudy paling banyak mengeksekusi kebijakan otorita dengan berani, dan menurut saya kita harus jujur, dia memang pemimpin yang hebat. Kemudian soal banjir. Siap. Nah, soal banjir. Yang paling menarik nih. Nah, kalau banjir saat ini, saya harus to the point nih, Bang. ya, Rudy Rafiq. ya, ya. Apa yang diharapkan? Ada terlihat kehidupan kah atau bagaimana nih, Bang? Ini tadi kan kita membawa dan kita menghimbau komunitas Batak yang ada di Batam. Ya. Tadi saya sudah katakan filosofinya. Kalau untuk kontestasi saat ini, kita tidak mengecilkan yang lain. Tetapi secara jujur, siapapun saya rasa di Kepri ini harus mengakui seorang Rudy, Haji Muhammad Rudy ini adalah pemimpin yang memang berkaliber. Ada yang bilang kepada saya, baru-baru ini saya ditemui oleh salah satu staf di Otorita Batam yang sebenarnya dia mengeluh soal jabatan yang dia tidak dapatkan. Dicita-citakannya tidak didapatkannya. Tetapi waktu saya tanya mengenai siapa Rudy, bagaimana Rudy memimpin, wah, dia bilang, Bang, kalaupun saya kecewa dengan pribadi saya, tapi saya harus jujur, Rudy ini siapa? Saya berani bilang, Bang, katanya. Dari semua pemimpin otorita yang saya ikuti selama ini, selama saya di otorita, Pak Rudy ini yang bisa dibandingkan dia prestasinya hanya dengan Pak Ismet. Dua pemimpin ini dari semua pemimpin yang diikutinya, dua pemimpin inilah pemimpin yang melakukan eksekusi dengan berani dan mempunyai hasil yang paling berani. Track recordnya ya? Track recordnya. Dia katakan, dia sebutkan satu-satu, saya kan, wah ini objektif. Karena saya katakan, kalau dia tadi itu lagi menjabat jabatan yang ini, dia bangga-banggakan Pak Rudy, bisa jadi, ini kawan, ini jangan-jangan tak betul ini. Di BP Batam, jabatannya apa nih, Bang? Saya tidak usah sebutkan, ya kan? Enggak, jangan-jangan dia juga orang yang pentingnya Rudy. Tidak. Enggak. Justru tidak. Tapi dia nyatakan, dia bilang begini, Pak Ismet berhasil mengeksekusi itu kapling-kapling, penyediaan kapling-kapling dari penduduk di yang kita sebut sebagai tanda kutip rumah-rumah liar itu. Itu di masa dia akan bisa ditata itu semua, kapling baru, kapling lama, begitu. Dan dia dengan berani menginikan itu. Itu satu terobosan yang hebat sama yang pernah ada sama Pak Ismet, dan itu sesuatu yang legendaris lah dia katakan. Di samping beberapa prestasi Pak Ismet, itu yang ini. Sekarang ini Rudy, setelah Pak Ismet, ada yang dibuat, tentu ada yang dibuat Hartanto, ada yang dibuat sama Pak Lukita, ada yang dibuat sama Mustafa, tetapi dia bilang, ini dia ngomong loh, Rudy paling banyak mengeksekusi kebijakan otorita dengan berani, dan menurut saya kita harus jujur, dia memang pemimpin yang hebat. Dia sampai bilang begini, di bawah Rudy itu kelasnya dirjen-dirjen itu, jenderal itu di bawahnya. Kalau rapat, Rudy bisa menguasai jenderal-jenderal dan dirjen-dirjen ini, dia bilang. Tidak ada yang bisa, kalau Pak Rudy itu, kalau kita nggak siap-siap dengan bahan, wah keteteran kita katanya. Kadang-kadang yang kita siapkan, kita nggak sangka dia tanya sesuatu yang kita tidak terpikir itu katanya. Wah, dia tanya. Dan selalu ada keputusan. Pak Rudy ini tidak ragu-ragu mengambil keputusan. Maka dia sebutkan, coba lihat, sesuatu yang lama sebenarnya otorita, bukan sesuatu yang baru ini, tetapi tidak dieksekusi. Pak Rudy mengeksekusi infrastruktur jalan. Pengaturan row jalan sudah lama itu menjadi ini otorita. Agendanya. Itu sudah merupakan master plan otorita yang sudah lama, bukan baru. Tetapi tidak ada yang mengeksekusi. Pak Rudy berani eksekusi. Coba kita lihat, di waktu membuat infrastruktur ini, jalan, hampir tidak ada, boleh ya selalu ada riak-riak, tapi hampir tidak ada yang benturan dengan masyarakat yang keras. Di mana-mana bisa terjadi seperti itu, persoalan-persoalan kalau ada penggusuran. Tetapi praktis ini berjalan dengan baik, ya ada namanya dinamika, riak-riak, tetapi itu semut bisa diselesaikan dengan baik. Itu kepemimpinan. Dan dia bisa laksanakan itu.
Kemudian bandara. Sudah lama juga direncanakan apa begitu, tak ada yang berani mengeksekusi itu. Bandara sekarang dieksekusi. Bandara itu sekarang sudah ada langsung ke Korea Selatan kita. Ya, baru-baru ini. Terbang, ya kan? Dieksekusi. Kemudian Batu Ampar itu dari satu ini ke sini, tak dieksekusi. Sekarang itu dieksekusi. Rumah sakit selama ini pernah menjadi pemikiran di BB Batam karena gini, fungsi sosial kan sudah banyak diambil oleh pemerintah daerah, Pemko, Pemprov kan gitu. Ya. Otorita ini atau BB Batam sekarang namanya ya, saya selalu teringat otorita ini karena saya orang lama di Batam. Itu BB Batam itu lebih kepada investasi pembangunan kan gitu, dalam rangka investasi. Iya. Maka banyak yang mempersoalkan, bahkan dari BPK dan yang lain-lain, kalau ini rumah sakit ini terus menjadi cost center, ini bagaimana gitu ya kan? Apa enggak lebih bagus dilepas ini kemana? Tapi di situ dia Pak Rudi hebatnya dia. Kemudian dia menggandeng, ya kan, dijadikannya dulu itu menjadi KEK. Kemudian dia gandeng pihak investor untuk membangun supaya itu tidak menjadi cost center yang membebani keuangan BB Batam jangka panjang. Tetapi dia ingat, ini kan menjadi kekhawatiran kita. Kalau itu menjadi tidak menjadi cost center, wah ini bagaimana nanti apa namanya BPJS, nasib masyarakat yang masih banyak menggantungkan diri karena salah satu rumah sakit terbaik kan di sini kan adalah BB Batam. Dia buat perjanjian dengan pihak swasta yang investor ini, dia buat harus melayani BPJS. Yeah. Dia boleh mengembangkan ini menjadi seperti swasta, dia boleh melakukan itu, tetapi misinya seperti selama ini itu harus dipertahankan. Tetapi dia bisa kembangkan supaya dia bisa membiayainya. Kalau tidak kan, kalau dia hanya seperti sekarang itu, ya dia mungkin akan sulit membiayai, swasta kan akan sulit dia. Makanya dibuat menjadi KEK nanti. KEK mungkin akan ada kerjasama dengan selama ini kan banyak orang Indonesia membawa uang justru ke Malaysia, ke Singapura untuk berobat ya. Nantinya ini kalau sudah terwujud ini menjadi KEK, kemudian investor itu sudah mengeksekusi hasil perjanjian, ini bukan tidak nanti dari Jakarta orang berobat di sini, dari Surabaya orang berobat di sini. Itulah goalnya ya. Iya, nanti akan ada kerjasama, mungkin dokter-dokter dari luar kita tidak perlu lagi keluar, dokter dari luar nanti yang akan datang ke sini, dihadirkan di sini gitu. Itu dieksekusi. Itu satu yang berani. Siapa yang berani mengeksekusi melihat lompatan seperti itu? Nah, itu yang. Ini sedang diagendakan apa gimana, Bang? Ini sudah on progress ini. On progress? Iya, on progress ini. Oke, Mbak. Ini berita apa nih? Ya. Good news? Iya, on progress ini. Jadi, itulah yang kita lihat dilakukan oleh Pak Rudi. Kemudian, seorang Pak Rudi, kalau kita lihat kepemimpinan dan kecerdasannya, dia memimpin dua institusi besar. BP Batam dan Pemko Batam. Ya. Ada nggak yang tertinggal dari dua itu? Tidak. BB Batam menjalankan misinya malah melakukan lompatan-lompatan di masa dia. Wali Kota Batam, ada nggak? Tidak. 10 tahun terakhir, PAD Kota Batam itu meningkat di masa Pak Rudi. Sebelum Pak Rudi, saya tidak ingat persis, tetapi PAD itu masih di bawah, mungkin di bawah 700 miliar, saya rasa, sebelum Pak Rudi. Sekarang itu, 2022 saja sudah 1,28 T. PAD pendapatan asli daerah. Iya. Di masa dia, di masa dia itu Pemko Batam itu mengalami progres. Kemudian di masa Pak Rudi itu kita selalu pertumbuhan ekonominya di atas rata-rata nasional. Di atas Kepri, pasti di seluruh Kepri kita yang tertinggi. Tetapi rata-rata nasional pun kita tertinggi. 7,08 atau berapa yang 2023 itu di atas rata-rata nasional, dan IPM kita juga begitu. Ekonomi juga naik. Jadi indeks pembangunan manusia itu kan paling ini yang bisa menggambarkan secara whole tentang ini kita. IPM-nya misalnya. Persentasenya. IPM itu kita 82,64
Kepri 79,08, nasional itu cuma 74,39. Batam itu 82,64. Indeks pembangunan manusia. Jadi itu mencerminkan hal yang lebih holistik ya. Kita lihat dia bisa berhasil di BP Batam, berhasil juga di Wali Kota Batam. Bahwa tidak semua hal bisa menyenangkan semua orang. Tentulah Pak Rudi juga tidak sempurna seperti apa begitu. Nah, tapi betul. Ini Bang, ya. Sebelum jauh ya. Dari tadi kan kita menunjukkan prestasi, prestasi Pak Rudi nih. Termasuk saya juga mengalami lah. Tadi juga, sebelumnya juga ada dialog begini dengan Ketua Panitia Rura menunjukkan bahwasanya perkembangan infrastruktur di Kota Batam itu sangat progres banget lah, gesit banget. Betul. Tapi ada tapinya nih Bang. Itu kan yang paling ngerasain mungkin orang-orang yang kita yang punya mobil apa gitu ya, yang langsung mengalami hal tersebut. Yang tidak dialami bahkan yang hal negatif lah kita katakan ya, walaupun nanti Abang koreksi, masyarakat Batam kan masih banyak nih mengalami asal hujan banjir, bahkan ada sampai setengah rumah banjir. Jadi kayak makanya kalau bangun hitung-hitung dong, jangan kemana-mana. Jadi kita yang mengalami banjir karena pembangunan ini gimana sih logikanya ini Bang? Karena kita jujur ya, masih banyak kayak warga di Tembesi, rumahnya banjir banget, yang disalahin malah pembangunan. Nah, kalau kita di Batam Center ini mah, kita apresiasi banget. Artinya sangat merasakan pembangunan Batam itu gitu. Tapi kan kita juga nggak menutup mata, ada warga Batam yang Batak juga nih Bang, yang mengalami bahwasanya di mana sih kepemimpinan sampai hujan dikit banjir, hujan dikit. Ini gimana nih Bang melihat ini? Oke, yang pertama saya inikan dulu. Pembangunan infrastruktur hanya untuk atau paling dirasakan oleh kelompok masyarakat yang menengah ke atas, itu saya tolak ya. Saya tolak karena apa? Infrastruktur ini dibuat adalah supaya Batam itu jadi gini, lalu lintas barang di Batam itu harus cepat, harus cepat. Jadi dari laut misalnya, dari pelabuhan itu ke tempat tujuan tidak boleh lebih dari setengah jam. Itu hitung-hitungan apanya ada. Jangan lebih dari setengah jam, kalau tidak ekonomi kita dalam jangka panjang itu akan sulit, biayanya, kemudian kecepatan perjalanan logistik ini, karena Batam ini sangat ditentukan oleh itu. Oke. Kalau lancar muka kuning, manufacturing, kalau lancar manufacturing di tempat-tempat lain industri, itu artinya apa? Artinya maka lancarlah perusahaan itu akan berkembang dengan baik, operasional di dalam menjadi baik, dan kesejahteraan karyawan, dan mereka akan lebih akhirnya, hasil akhirnya itu benefit yang akan didapatkan sebagai employee di situ, sebagai karyawan di situ. Tapi kalau dia terhalang lah, misalnya terhalang dari pelabuhan ke sana logistiknya, yang membuat dia menjadi high cost biaya operasi di Batam, di perusahaan tersebut, bagaimana akibatnya terhadap karyawan? Tentu ada akibat terhadap karyawan. Yang menikmati itu akhirnya kan memang kita, karyawan justru. Jadi tidak benar bahwa hanya menengah ke atas, tapi menengah ke bawah. Kena semua lah ya. Justru ke menengah ke bawah. Kalau menengah ke atas, mau 1 jam dia dari rumah sampai dengan ke Nagoya, mungkin tidak terlalu bermasalah dia, efek ekonominya. Naik bensinnya, segala macam, tapi karena gajinya besar, ya kan? Atau karena uangnya banyak, udah settle lah Bang. Udah settle dia. Tapi kalau lalu lintas logistik ini terkendala, itu masalah. Kemudian yang kedua, kita juga wisata. Batam ini itu salah satu pendapatannya dari pariwisata, kedatangan orang ke sini. Orang datang ke Batam ini salah satu yang buat wah enak di Batam. Kalau di Jakarta kami macet-macet, di Batam datang, saya istirahat di Batam aja lah, misalnya gitu kan. Kan lewat Batam dulu karena di sana indah. Kalau pariwisata jalan, itu siapa yang mendapatkan? Tentu semua kan. Ini kan. Jadi pasti itu menetes ke semua. Semua lini ya. Jadi itu cara berpikir bahwa ini hanya didapatkan di atas, itu kita tolak dulu, kita luruskan dulu itu. Kita harus mengatakan yang mendapatkan itu akan menjadi semuanya. Kemudian soal banjir. Siap. Soal banjir. Yang paling menarik nih. Kalau banjir saat ini suatu kejadian luar biasa di seluruh dunia.
Kita kan tahu efek rumah kaca, Oke. El Nino, dan sebagainya kan, artinya perubahan cuaca yang begitu ekstrim di seluruh dunia sekarang itu terjadi. Sesuatu yang tidak pernah kita dengar terjadi. Di Jerman, itu banjir besar. Jerman yang paling selama ini yang paling kita anggap paling top lah. Singapura itu sesuatu yang tidak pernah, itu paling top selama ini, yang dianggap nomor 1 lah dalam menangani banjir. Banjir kemarin. Banjir kemarin kalau soal itu. Jadi ini memang ada kondisi luar biasa. Kondisi iklim dulu. Tapi kalau ditanya, itu kan karena pembangunan. Oke. Ada memang efek dari pembangunan. Tapi kalau dibilang kenapa banjir sampai segini, karena tidak. Itu masalah iklim. Perubahan iklim yang luar biasa. Yang kita semua harus menyesuaikan. Tetapi pembangunan itu memang ada ekses. Mungkin misalnya karena masih sedang pembangunan, salurannya belum semua diperbaiki. Memang ada, tapi itu bukan itu yang menyebabkan banjir itu begitu begitu luar biasa gitu loh. Ada sedikit perlambatan, itu benar ya. Tapi itu ekses, sesuatu yang memang setiap tindakan pembangunan selalu ada ekses. Tapi kalau ini, karena ini kan belum selesai nih, belum selesai. Ini akan menuju kepada selesai nanti nih. Malah ini sekarang kan justru saluran-saluran semakin diperbaiki gitu ya, sudah akan diperbaiki, ke saluran itu akan dilakukan. Makanya kalau saya mengatakan, memang Pak Rudi harus dulu ikut memerintah, tapi tidak mungkin lagi di Batam. Tidak mungkin lagi karena sudah 2 periode. Maka dia harus supaya ini selesai semua. Karena dia yang paling tahu sekarang kebutuhan apa lagi yang harus disempurnakan. Maka Rudi, kalau orang Batam pingin ini selesai, Rudi jangan exit dari proses ini, dari pembangunan ini. Rudi harus eksis di situ. Tapi karena tidak mungkin lagi periode ketiga, nggak bisa sesuai peraturan perundang-undangan. Maka dia harus menjadi gubernur supaya ini tuntas ini. Karena menurut saya dia yang paling mengerti ini masalah ini sekarang. Artinya di tangan Rudi lah ini harus tuntas. Iya, jadi sebagai gubernur nanti dia akan bisa membantu wali kota nanti, wali kota siapapun nanti wali kota yang terpilih sebagai gubernur. Saya rasa dia yang paling dekat nanti untuk mengatasi hal ini atau memberikan saran atau malah mengusahakan dana. Mengusahakan dana kepada nanti siapa yang di sini. Mungkin BP Batam atau baik wali kota nantinya dan provinsi akan sama-sama menuntaskan ini.